Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Dery Septi Effendi dalam materi Sejarah Peminatan kelas 10, yakni masih membahas mengenai peradaban Mesopotamia. Oke, jika minggu lalu kita sudah mempelajari beberapa peninggalan dari peradaban Mesopotamia, maka hari ini kita akan mempelajari mengenai periodisasi dari peradaban Mesopotamia. Kita akan belajar mengenai penguasa-penguasa yang pernah ada di peradaban ini dan juga apa saja peninggalan-peninggalannya, ya. Oke. Peradaban Mesopotamia sendiri ini dimulai sekitar 5.300 sebelum Masehi dan nanti berakhir di sekitar 680 sebelum Masehi, ya. Di bangsa yang terakhir yaitu bangsa Khaldea. Oke, dari 5.300 sebelum Masehi sampai 680 sebelum Masehi, ada banyak sekali bangsa yang pernah berkuasa di wilayah Mesopotamia. Oke, seperti kita ketahui, Mesopotamia adalah peradaban yang memiliki bentang alam yang sangat terbuka. Jadi tidak ada faktor alam yang sebenarnya menghambat mereka dengan interaksi yang ada di luar sana, gitu ya. Makanya peradaban Mesopotamia ini silih berganti dikuasai oleh satu bangsa ke bangsa yang lainnya. Tercatat bangsa pertama yang menguasai Mesopotamia adalah bangsa Sumeria, kemudian dilanjutkan oleh bangsa Akkadia, kemudian ada kekosongan di sini, ada perebutan antar bangsa. Kemudian masuk lagi bangsa baru, bangsa Amori, kemudian ada bangsa Asyur, dan juga yang terakhir ada bangsa Khaldea. Ya. Meskipun sebenarnya masih ada satu bangsa lagi setelah bangsa Khaldea, yaitu bangsa Persia, tapi kita nggak bahas karena memang bangsa Persia itu bukan bagian dari Mesopotamia. Jadi yang kita bahas adalah bangsa-bangsa yang memang berkembang di sekitar dua aliran sungai ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan mulai saja mengenai bangsa-bangsa yang pernah berkuasa di peradaban Mesopotamia. Oke, yang pertama adalah bangsa Sumeria. Oke, bangsa Sumeria ini bisa dikatakan sebagai bangsa asli yang dia ini bukan imigran gitu ya, bukan bangsa yang datang dari tempat lain, tapi bangsa Sumeria ini sudah sejak zaman dulu kala, mereka ini tinggal di sekitar aliran sungai Efrat dan Tigris gitu ya. Asal mereka itu berasal dari Asia Kecil, jadi mereka agak dekat nih, Asia Kecil itu daerah sini. Jadi bangsa Sumeria itu adalah bangsa asli di sana gitu ya, yang lokasinya paling dekat. Nah, di saat bangsa Sumeria ini berkuasa di Mesopotamia, ini berdiri banyak sekali kota-kota di sana gitu ya, karena ciri khas dari peradaban Mesopotamia ini meskipun berbentuk seperti sebuah kerajaan, tapi setiap kota memiliki kemerdekaannya masing-masing. Nah, waktu itu ada kota Kis, ada Nippur, ada Lagas, Ur, Eridu dan juga Uruk. Nah, peradaban Sumeria ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dan bagian yang paling tua itu adalah periode Ubaid, yaitu periode prasejarah dari orang-orang Sumeria. Jadi orang-orang Sumeria ini sudah ada di wilayah Mesopotamia jauh sebelum dikenalnya tulisan oleh bangsa ini gitu ya. Sekitar 5.300 sampai dengan 4.000 sebelum Masehi. Jadi waktu itu orang-orang Sumeria masih belum mengenal yang namanya tulisan cuneiform gitu ya. Nah, mereka ini memiliki ciri khas, mereka tinggalnya di pemukiman besar. Jadi pemukiman mereka ini biasanya terkonsentrasi di satu tempat. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi mereka tidak membuat pemukiman yang antar satu rumah dengan rumah yang lainnya saling berjauhan, tapi mereka berkumpul di satu titik. Mungkin banyak sekali pertimbangan ya, salah satunya adalah pertimbangan keamanan gitu ya. Oke, yang berikutnya, mereka ini terkenal sebagai bangsa yang membuat kanal untuk pertanian. Nah, ini kanal tuh. Nah, kanal ini fungsinya selain untuk menghubungkan antara satu ladang dengan ladang yang lain, kanal ini juga adalah sebagai sarana untuk mengalirkan air sungai nanti sampai ke ladang mereka. Jadi untuk menyirami tanaman mereka tidak usah tidak usah mengangkut air dari sungai, tapi nanti dialirkan langsung ke ladang mereka. Nah, biasanya rumah-rumah yang dihasilkan
oleh bangsa Sumeria ini berbentuk persegi dan biasanya terbuat dari bata dan lumpur. Oke, jadi rumah-rumah seperti yang kita pakai sekarang gitu ya, terbuat dari batu bata, itu adalah orang pertama yang bikin bangunan dengan bahan seperti itu sebenarnya adalah orang-orang Sumeria. Nah, bentuk rumahnya kayak gini. Bisa kalian lihat ya. Nah, mereka juga memiliki kemampuan untuk menyamak kulit. Kemudian mereka juga punya kemampuan untuk membuat tembikar berwarna, membuat guci-guci yang sangat mengkilat gitu ya. Bahkan ini yang paling monumental dari orang-orang Sumeria ini adalah mereka adalah bangsa pertama yang mampu membuat roda pertama di dunia. Roda tertua yang ada di dunia ya. Mereka membuatnya dari tanah liat, kemudian nanti dari kayu, kemudian disempurnakan lagi, bahkan sampai zaman sekarang kita roda mobil, roda sepeda motor, itu terinspirasi dari roda yang ditemukan di Mesopotamia pada masa zaman orang-orang Sumeria. Nah, mereka juga membuat sabit tanah liat untuk keperluan pertanian, gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah periode Uruk. Periode Uruk ini terjadi sekitar 4000 sampai 3100 sebelum Masehi. Nah, ciri khas dari periode Uruk ini adalah muncul suatu kebiasaan baru, yaitu membuat cap silinder. Nah, cap silinder itu yang ini ya. Nah, ini capnya, ini silindernya. Ini alat untuk memberi gambar dari si silinder ini. Silinder ini, cap ini bisa ada gambarnya karena diukir dulu di sini. Nanti digelindingin, baru nanti akan menghasilkan gambar seperti ini. Dan biasanya cap silinder ini digunakan untuk keperluan misalnya transaksi jual beli tanah ataupun transaksi jual beli pangan dan lain-lain gitu ya. Pokoknya untuk ibaratkan kalau zaman sekarang seperti materai gitu ya, untuk meresmikan suatu transaksi gitu ya. Nah, di zaman ini juga mulai muncul yang namanya kehidupan urban, di mana mulai muncul kota-kota besar. Nah, kota yang paling besarnya waktu itu adalah kota Uruk. Nah, yang paling luar biasa lagi di periode Uruk ini adalah dengan munculnya cuneiform atau tulisan paku yang merupakan tulisan tertua di dunia. Jadi bangsa pertama di dunia yang diketahui sampai sekarang, yang pertama kali bikin tulisan itu adalah orang-orang Sumeria. Nah, ini bentuk tulisannya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah periode Jamdet Nasr, sekitar 3100 sampai 2900 sebelum Masehi. Nah, pada zaman ini dibuat yang namanya tembikar bergelasir nih, yang mengkilat-mengkilat ini dibuat pada zaman Jamdet Nasr. Nah, kemudian di zaman ini terjadi penyempurnaan dari tulisan cuneiform. Jadi cuneiform yang awalnya bentuknya masih terlalu ribet, ini dibikin sederhana dan bentuknya menjadi lebih abstrak, itu pada zaman Jamdet Nasr. Bentuknya jadi seperti ini. Jadi lebih kelihatan ya huruf-hurufnya. Nah, pada saat itu juga sudah mulai berkembang yang namanya sentralisasi bangunan, di mana di dalam sebuah kota itu pasti ada bangunan utamanya, dan biasanya bangunan utama itu adalah tempat ibadah. Nah, sistem ekonomi yang diterapkan pada masa Jamdet Nasr ini adalah sistem barter, jadi belum ditemukan yang namanya uang, mereka masih tukar-menukar. Oke. Pada zaman ini pertanian melimpah karena teknologi untuk bertani sangat maju waktu itu ya. Nah, dan di era Jamdet Nasr inilah muncul yang namanya istilah NC atau semi raja, di mana nanti dipilih seorang untuk menjadi pemimpin di sebuah kota, dan biasanya NC ini dia selain memimpin wilayah kota, dia juga memimpin dalam ritual keagamaan. Oke, next. Berikutnya, setelah bangsa Sumeria ini jatuh ataupun nanti perkembangannya mulai menurun, muncul bangsa baru yaitu bangsa Akkadia sekitar 2330 sampai dengan 2215 sebelum Masehi. Nah, bangsa Akkadia ini adalah bangsa yang berbeda dari bangsa Sumeria. Mereka ini termasuk ke dalam golongan bangsa Semit. Nah, kalau bangsa Semit itu sekarang keturunannya udah jadi orang-orang Yahudi, jadi orang-orang Arab, dan jadi orang-orang yang ada di sekitar Yahudi dan Arab gitu ya. Jadi Akkadia ini nenek moyangnya. Nah, awalnya mereka ini adalah bangsa yang nomaden, mereka berpindah-pindah. Tapi ketika mereka menemukan aliran sungai Efrat dan Tigris,
akhirnya mereka memutuskan untuk berdiam di sana, dan nanti mereka mulai meniru bagaimana cara hidup orang-orang Sumeria. Makanya di sini terjadi apa yang namanya sinkretisme. Sinkretisme itu artinya adalah percampuran budaya dengan dengan melakukan beberapa penyesuaian, di mana orang-orang Akkadia, bangsa nomad yang awalnya kebudayaannya tidak terlalu tinggi, mereka melakukan percampuran kebudayaan dengan bangsa-bangsa Sumeria sehingga terbentuklah kebudayaan baru yang namanya Sumer Akkad. Digabungin gitu ya. Jadi mereka belajar gimana cara bikin kota, bikin bangunan-bangunan dan lain-lain gitu ya, dari orang-orang Akkadia. Ya, dari orang-orang Sumeria. Nah, ini adalah kota yang berkembang nanti pada masa orang-orang Akkadia ini mulai masuk ke wilayah Mesopotamia. Nah, orang-orang Akkadia ini mereka punya salah seorang raja yang cukup terkenal. Namanya adalah Sargon Agung, atau nama aslinya kalau berdasarkan sumber-sumber sejarah adalah Sarukan. Nah, dia adalah orang pertama yang ketika kedatangan bangsa Akkadia ini, dia mengambil alih dari wilayah Asyur. Asyur ini adalah salah satu kota yang ada di utara Mesopotamia yang dulunya dikuasai oleh Sumeria, ini diambil alih oleh Akkadia. Nah, dia jugalah yang ternyata mempelopori adanya akulturasi atau sinkretisme antara bahasa Akkadia dengan tulisan cuneiform. Jadi awalnya biasanya cuneiform itu di dalamnya isinya itu menggunakan bahasa Sumeria, tapi ketika kedatangan bangsa Akkadia, bahasa yang digunakannya jadi berubah, jadi bahasa Akkadia. Nah, pada zamannya dia, ini negara sangat stabil di mana kota-kota yang dia pimpin di wilayah Mesopotamia semuanya tidak terjadi pergolakan gitu ya. Artinya negara waktu itu sangat aman. Nah, untuk pertama kalinya juga pada masa Sargon Agung ini dibuat yang namanya sistem pos. Dan perlu diketahui ya, kalau sistem pos zaman sekarang kan itu kan diantar-antarnya surat ya, kertas. Kalau di zaman Mesopotamia ini suratnya itu berbentuk tanah liat atau disebutnya tablet tanah liat. Nah, tapi ada kekurangannya dari sistemnya Sargon Agung, di mana pada masa pemerintahannya terjadi nepotisme besar-besaran, di mana tercatat dalam sebuah tablet pada masa Akkadia itu ada 65 kota, dan mayoritas katanya kota-kota tersebut dipimpin oleh keluarganya sendiri gitu ya. Jadi nepotisme itu ketika kita mengangkat saudara, rekan, sahabat untuk menduduki jabatan-jabatan penting, itu namanya nepotisme. Nah, selain Sargon Agung, banyak sekali sebenarnya raja-raja lain dari orang-orang Akkadia. Ada Rimus, ada Manistutu, kemudian ada Naramsin, ada Sarkalisari, dan juga Dudu. Nah, inilah peranan-peranan mereka. Nah, pada zaman Rimus, negara sudah mulai tidak stabil karena mulai muncul pemberontakan dari Elam gitu ya. Nah, kemudian pada masa Manistusu, ini perdagangan meningkat lagi. Dia mendirikan kuil Istar atau tempat pemujaan Dewi Istar di kota Niniwe. Nah, pada zaman Manistusu, bukan cuma raja yang bisa punya tanah, waktu itu tanah pun dibagikan kepada rakyat. Ini pada zaman Manistusu. Kemudian pada masa Naramsin, ini terjadi banyak sekali pemberontakan. Pas zamannya dia lagi heboh-hebohnya nih wilayah Akkadia. Tapi selain banyak pemberontakan juga, dia aktif melakukan ekspansi atau perluasan wilayah bahkan sampai ke Mesir dan juga Teluk Persia. Pada masa dia, perdagangan juga sangat meningkat. Nah, pada zaman Sarkalisari, negara kembali tidak stabil, banyak wilayah yang jatuh dan kemudian memisahkan diri, hingga pada zaman raja yang terakhir, yaitu Raja Dudu, Akkadia ini runtuh. Ya, dan nanti seperti kita ketahui, wilayah Akkadia akhirnya nanti diambil alih oleh bangsa lain yang berikutnya yang datang ke wilayah Mesopotamia. Nah, kita masuk ke bangsa yang berikutnya. Bangsa yang berikutnya adalah bangsa Guti dan Elam. Sebenarnya mereka ini adalah bagian dari bangsa Sumeria juga. Tapi bukan bangsa bukan keluarga yang berkuasa sebelumnya. Tapi mereka masih dari etnis yang sama. Nah, pada sekitar tahun 2115 sampai 2050 sebelum Masehi. Awalnya mereka ini bangsa yang nomaden, dan mereka ini punya misi untuk membangkitkan kembali kekuasaan dari bangsa Sumeria. Nah, pada zaman Guti dan Elam ini dibuatlah sebuah undang-undang tertua di dunia. Namanya adalah UU Urnamu.
Tapi nanti yang malah terkenal bukan yang Undang-Undang Ur-Nammu ini ya, tapi nanti ada Kodeks Hammurabi namanya. Nah, di zaman ini juga dibuat untuk pertama kalinya sebuah sarana ibadah yang namanya Ziggurat Agung Ur. Nah, ini peninggalannya masih ada sampai sekarang. Nah, ini adalah tempat ibadah yang digunakan oleh orang-orang Mesopotamia khususnya pada masa Guti dan Elam. Nah, ini lebih jelas desainnya ya. Kalau yang atas ini adalah kondisi terkini, ini adalah desain aslinya. Oke, yang berikutnya, setelah bangsa Guti dan Elam ini jatuh, masuklah yang namanya bangsa Amori. Di mana bangsa Amori ini mulai berkuasa sekitar 1900 sampai 1500 sebelum Masehi. Nah, bangsa Amori ini adalah bangsa pertama yang nanti membangun sebuah kota yang kita kenal sebagai kota Babilonia, atau mungkin yang kalau orang Kristen tuh mengetahui di dalam Alkitab itu adalah kota Babel. Mungkin kalian pernah mendengar menara Babel. Ini adalah sebuah menara yang dibikin di kota Babilonia yang dibikin oleh bangsa Amori. Nah, pada masa ini muncullah kekuasaan seorang raja yang bernama Hammurabi. Nah, Hammurabi ini nanti kita akan mengenalnya sebagai seorang raja yang sangat hebat, dan dia adalah raja pertama nanti yang membuat undang-undang yang sangat lengkap. Nah, pada masanya seluruh Mesopotamia ini takluk ke dalam kekuasaan bangsa Amori. Bahkan para sejarawan sering menyebut-nyebut bahwa Raja Hammurabi ini setara dengan Firaun Menes yang ada di Mesir. Nah, pemerintahannya waktu itu tersentralisasi meskipun ada banyak kota yang muncul gitu ya di zaman itu. Ada Asyur, kemudian ada Mari, ada Akkad, ada Babilonia, Uruk, Lagas, dan Ur. Tapi waktu itu yang kota terbesarnya dan menjadi pusat kekuasaan adalah Babilonia. Nah, ini adalah gambaran atau simbol dari patung Raja Hammurabi. Nah, sesuatu hal yang terkenal dari Raja Hammurabi tentu saja adalah Kodeks Hammurabi. Nah, Kodeks Hammurabi ini adalah sebuah batu yang tingginya ini kurang lebih 2,5 meter gitu ya, hampir 3 meter. Itu di dalamnya terdapat 282 hukum gitu ya. Atau 282 aturan yang nanti akan diterapkan atau berlaku untuk orang-orang yang ada di Mesopotamia. Banyak nanti aturan-aturan yang ada di dalam sana ini nanti diadopsi oleh negara-negara ataupun bangsa-bangsa yang hidup setelah era Mesopotamia ini. Nah, di antara 282 hukum tersebut, ini saya akan sebutkan beberapa aturan ya, mungkin yang ini kalian pernah mendengar juga gitu ya. Oke, salah satu aturannya adalah seseorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan diminta untuk membayar kerugian tetangga yang ladangnya kebanjiran. Itu aturan pertama. Aturan kedua, pemuka agama wanita katanya dapat dibakar hidup-hidup jika masuk rumah panggung tanpa permisi. Kemudian aturan berikutnya adalah seorang janda dapat mewarisi sebagian dari harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-lakinya. Kemudian seorang dukun yang pasiennya meninggal ketika sedang dioperasi dapat kehilangan tangannya atau dipotong tangannya. Kemudian seseorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anaknya kepada orang yang menghutanginya untuk waktu 3 tahun. Kemudian ada lagi aturan yang disebutkan dalam Kodeks Hammurabi ini adalah ketika seseorang melukai mata seseorang, maka mata dari orang yang melukai tersebut harus dilukai balik. Gitu ya, mata ganti mata ini muncul pada zaman Raja Hammurabi. Kita akan lihat ya sebuah video tentang Kodeks Hammurabi. Jadi awalnya Kodeks Hammurabi ini ditemukan oleh seorang sejarawan ya, yang berasal dari Prancis dan blasteran Swiss gitu ya. Nah, ini bentukannya. Nah, ada dua sosok di sini nih. Ada ini. Ini menggambarkan Dewa Marduk. Dan yang bagian ini menggambarkan Raja Hammurabi. Jadi Kodeks Hammurabi ini mengklaim bahwa undang-undang ini bukan dibuat secara langsung oleh si raja, tapi raja ini mendapatkan bisikan dari Dewa Marduk atau dewa tertinggi orang-orang Babilonia waktu itu.
Ya. Next, setelah bangsa Amori itu jatuh, muncul bangsa baru yang sebelumnya memang udah ada gitu ya, cuma baru bangkit lagi, namanya bangsa Asyur yang berkuasa sekitar 1235 sampai 698 sebelum Masehi. Nah, kalau tadi yang dikembangkan kotanya adalah Babilonia, pada zaman Asyur kota yang dikembangkan adalah Niniwe. Mungkin kalian udah sering ya mendengar kata Niniwe gitu ya, karena memang peradaban Mesopotamia ini adalah salah satu peradaban yang paling banyak dimention di dalam kitab-kitab suci tiga agama Yahudi, Kristen, dan juga di dalam agama Islam. Nah, bangsa Asyur ini sering dijuluki sebagai Roma dari Asia karena kegemarannya berperang dan juga kehebatan dari militernya. Nah, ini wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaan bangsa Asyur ini lebih luas daripada kekuasaan bangsa Amori. Kekuasaannya sampai ke Yerusalem, ke Jericho, kemudian ke Punisia, Ebla. Pokoknya ini udah sampai ke wilayah yang lebih jauh daripada peradaban Mesopotamia itu sendiri. Nah, ada seorang raja nih di era Asyur namanya Tiglat-Pileser. Dia berhasil memperluas kerajaannya ini bahkan sampai ke Sungai Nil, sampai ke Mesir. Ini Mesir nih. Jadi pada masa Asyur ini Mesopotamia ada di puncak kejayaannya dari segi wilayah ya. Nah, kemudian muncul lagi seorang raja yang namanya Sargon II, namanya mirip dengan Raja Akkadia gitu ya. Tapi dia beda orang. Namanya Sargon II, dia adalah raja yang terkenal membuat sebuah benteng yang namanya Benteng Dur-Sarukin yang diambil dari namanya sendiri. Ini adalah pintu masuk dari kota Niniwe waktu itu. Nah, kemudian ada lagi Raja Sanherib, raja yang dikenal sangat kejam, dan ini diceritakan dia menguasai dua wilayah yaitu Yudea dan juga Samaria. Ini pada masa Sanherib. Dan yang paling fenomenal ini adalah Raja Asurbanipal. Nah, ini gambarnya. Dia ini adalah seorang raja yang paling pandai di antara raja-raja yang lain. Bahkan akibat gara-gara kepandaiannya, dia ini sampai membuat sebuah perpustakaan besar di Niniwe. Di mana perpustakaan ini jangan dibayangin isinya buku, tapi isinya adalah tanah liat yang sudah diisi tulisan. Nah, di dalam perpustakaannya Asurbanipal inilah nanti kita banyak menemukan bukti-bukti mengenai peradaban Mesopotamia ataupun mengenai kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh orang-orang di Mesopotamia, gitu ya. Tapi selain ada sisi lain juga sebenarnya dari Asurbanipal ini, selain dia pintar, ternyata dia juga kejam. Bahkan ada satu cerita yang mengatakan bahwa Asurbanipal sempat kesal kepada salah satu pengawalnya, dan kemudian dia merasa bahagia ketika pengawalnya tersebut dia lemparkan ke dalam kandang singa dan dicabik-cabik oleh singa, gitu ya. Nah, jadi selain pintar, dia juga agak aneh juga ya. Nah, di perpustakaannya Asurbanipal ini ditemukan banyak sekali tablet-tablet yang di dalamnya menceritakan banyak hal. Ada yang mulai menceritakan tentang sejarah, tentang keagamaan, tentang astronomi, tentang kedokteran, dan lain-lain. Makanya kita bisa tahu banyak tentang Mesopotamia sebenarnya dari perpustakaannya Asurbanipal ini. Nah, yang paling terkenal itu ditemukannya sebuah lempengan tanah liat yang di dalamnya menceritakan tentang seorang raja yang bernama Gilgamesh, gitu ya. Mungkin kalian beberapa ada yang udah sering mendengar kata Gilgamesh. Nah, Gilgamesh ini adalah seorang raja dari sebuah kota yang bernama Uruk. Dia ini dianggap sebagai orang yang merupakan keturunan dari raja, gitu, keturunan dari dewa. Bahkan disebutkan bahwa dia ini 2/3-nya adalah dewa, 1/3-nya adalah manusia, gitu ya. Dia dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Bahkan rakyat ini sering mengeluh bahwa ia terlalu kejam dan menyalahgunakan kekuasaannya itu dengan cara menculik wanita-wanita yang akan dinikahkan, gitu ya. Jadi sebelum bertemu dengan calon suaminya biasanya diculik dulu sama Gilgamesh, dan itu membuat Gilgamesh sangat dibenci oleh rakyatnya sendiri. Nah, untuk mengimbangi
dari sikap Gilgamesh yang sewenang-wenang, waktu itu diciptakanlah oleh seorang dewa pencipta yang dipercayai oleh orang-orang Niniwe waktu itu adalah Dewa Aruru. Itu katanya menciptakan seorang manusia yang bernama Enkidu. Nah, Enkidu ini dari segi wajah, dia memiliki kemiripan dengan Gilgamesh. Makanya Gilgamesh dan Enkidu ini seperti pinang dibelah dua gitu ya. Pinang dibelah dua gitu ya mungkin ya. Nah, Enkidu dan Gilgamesh ternyata dari segi kekuatan mereka seimbang. Sehingga ini membuat Gilgamesh penasaran sebenarnya Enkidu ini siapa sih? Akhirnya dia mencoba untuk memberikan tantangan kepada Enkidu tersebut dengan dia mengajak untuk pergi ke sebuah hutan. Namanya adalah hutan Aras. Nah, jadi Gilgamesh ini mengajak dari Enkidu ini untuk bertempur di hutan Aras. Siapa yang paling banyak membunuh monster pohon ataupun roh-roh jahat yang ada di hutan Aras tersebut, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Nah, waktu itu Gilgamesh dan Enkidu berhasil membunuh seorang monster namanya Humbaba. Nah, dari proses terbunuhnya Humbaba inilah nanti yang menjadi sumber masalah, karena Humbaba ini adalah raja terbesar yang menjaga pohon-pohon di hutan Aras tersebut. Nah, waktu itu Humbaba ini nyumpahin kepada Enkidu dan juga Gilgamesh, jika mereka terus menebangi pohon-pohon yang ada di hutan Aras tersebut, maka salah satu di antara mereka itu akan mati. Tapi Gilgamesh dan juga Enkidu ini tidak peduli, dan bahkan mereka membuat rakit dari pohon-pohon yang mereka tebang untuk kembali ke kota Uruk. Nah, di dalam perjalanan menuju kota Uruk tersebut, tiba-tiba Gilgamesh bertemu dengan seorang dewi yang namanya adalah Dewi Ishtar. Dewi Ishtar ini adalah anak dari dewa yang dipercaya oleh orang Mesopotamia, yaitu Dewa Anu. Nah, waktu itu Dewi Ishtar ini dia jatuh cinta sama Gilgamesh, tapi sama Gilgamesh ditolak. Akhirnya Dewi Ishtar ini dia sakit hati. Dan dia meminta ayahnya Dewa Anu untuk membunuh Gilgamesh. Tapi ternyata yang terbunuhnya bukan Gilgamesh. Jadi waktu itu dikirimin seekor banteng dari langit untuk membunuh Gilgamesh, tapi yang mati malah Enkidu karena wajahnya mirip juga. Dan ini juga mungkin bagian dari kutukannya Humbaba bahwa dia mengatakan akan ada yang mati gitu kan di antara mereka berdua. Nah, melihat Enkidu mati, Gilgamesh justru malah sedih karena challenge yang dia buat ini belum beres, karena di hutan Aras tuh masih draw gitu kan, masih imbang. Tapi tiba-tiba Enkidunya mati. Makanya Gilgamesh ini memohon kepada para dewa agar melindungi Enkidu nanti di dunia bawah. Nah, takut dengan adanya kematian, Gilgamesh ini akhirnya dia ini pergi untuk mencari orang yang dianggap memiliki kekuatan ataupun bisa hidup abadi. Waktu itu terkenal ada seseorang bernama Utnapishtim. Nah, Utnapishtim ini diceritakan dalam kepercayaan orang-orang orang-orang Mesopotamia. Utnapishtim ini dia adalah orang yang berhasil selamat dalam peristiwa air bah besar. Jadi pernah diceritakan di Mesopotamia itu bahwa pernah ada sebuah banjir besar yang menimpa bumi, dan waktu itu yang selamat itu adalah Utnapishtim dan juga istrinya, dilengkapi dengan hewan-hewan dan juga para tukang-tukang atau para ahli-ahli. Nah, berdasarkan cerita di dalam lempeng tanah liat tersebut, diceritakan bahwa Utnapishtim ini dia ditugasi oleh seorang dewa namanya Dewa Enki atau Dewa Laut, dia agar meninggalkan harta bendanya dan agar dia membangun sebuah bahtera di mana dia harus menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. Nah, dia nanti terombang-ambing selama 7 hari, kemudian akhirnya airnya surut dan dia bisa selamat. Dan semenjak itu Utnapishtim
diberi keistimewaan, yaitu dia bisa hidup abadi. Ya, ceritanya mungkin agak mirip dengan kisahnya Bahtera Nuh, makanya para sejarawan ini banyak yang menghubungkan peristiwa ini dengan peristiwanya Nuh. Makanya kemungkinan besar katanya dua cerita ini menggambarkan peristiwa yang sama sebenarnya. Tapi kita nggak tahu versi mana yang benar, dan kita juga tidak tahu apakah memang dua-duanya benar ataupun bisa saja ada peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lalu yang memang menjadi seperti air bah itu ya. Nah, singkat cerita, Gilgamesh akhirnya ketemu dengan Utnapishtim ini. Dia minta resep buat hidup abadi. Nah, katanya Utnapishtim ini akan memberitahu kepada Gilgamesh untuk hidup abadi, tapi syaratnya dia nggak boleh tidur 6 hari dan 7 malam. Gilgamesh waktu itu dia bilang, wah gampang ini mah, pasti bisa gitu kan. Tapi ternyata baru 2 hari Gilgamesh sudah ketiduran. Sehingga Gilgamesh pun gagal untuk mendapatkan resep keabadian tersebut. Nah, tapi dia dikasih tahu kalau Utnapishtim ini dia ngasih tahu ada sebuah tanaman katanya di dasar laut yang kalau diambil oleh Gilgamesh dia bisa muda selamanya. Nah, akhirnya dia pun pergi ke sana, tapi belum sempat dia menikmatinya, si tanaman yang dari laut itu dicuri oleh ular. Dan singkat cerita dia pun kembali ke Uruk dan dia gagal untuk mendapatkan keabadiannya. Ceritanya tamat, gantung sebenarnya ceritanya, tapi sangat unik karena melibatkan ada sosok bernama Utnapishtim yang ceritanya mirip dengan kisahnya Bahtera Nuh. Ya. Selain epos, nah ini nih ada cuplikan dikit soal epos Gilgamesh gitu ya. Jadi perlu diketahui juga kalau dari sudut pandang sejarawan, ternyata cerita tentang Bahtera ini, cerita tentang air bah ini bukan cuma ditemukan di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, ternyata ditemukan juga di Mesopotamia, ditemukan di Amerika Selatan, ditemukan di Yunani, ditemukan di Mesir, dan di wilayah-wilayah lain. Nah, menurut sejarawan, ini tuh menggambarkan bahwa memang manusia di zaman dulu ini pernah mengalami peristiwa semacam air bah seperti ini, sehingga di semua kebudayaan mereka menuliskan hal ini. The oldest documented flood myth is the story of Utnapishtim in the epic of Gilgamesh. The ancient Sumerian tale was discovered on a series of clay tablets dating back thousands of years. Utnapishtim has a story which is almost identical to the story of Noah. There's only a few slight differences. In the Utnapishtim story, the beings that spoke to him and warned him about this spoke through the walls of his house. And his house then became the craft that was used to evacuate. Like Noah, Utnapishtim collected every type of animal in anticipation of the flood. But could it have really been possible to collect every type of animal and fit them all in a single craft? Or might the ark have been a metaphor for another, much more advanced and extraterrestrial form of transportation device? The ark in the Sumerian story is shaped like a cube. We now have physicists that are developing hyperdimensional physics models in which they're actually plotting out the mathematics of how these higher dimensions are constructed and what they look like. It is called a tesseract. A tesseract is a cube within a cube. So it's possible that the cube that was referred to in the original Epic of Gilgamesh could be describing a Stargate portal that used this type of hyperdimensional geometry as a way to ensure that Utnapishtim and all the animals and the people that he saved wouldn't be here on Earth at all. And that's how they were able to survive the deluge. Oke ya, itu tadi sekilas tentang analisis dari para sejarawan. Nah, selain ada epik Gilgamesh atau epos Gilgamesh, ada juga epos Atrahasis. Ceritanya tidak jauh berbeda sebenarnya dari cerita yang ada di Gilgamesh. Di sini juga diceritakan sosok seorang Atrahasis, yaitu sosok yang selamat dari peristiwa air bah. Gitu ya. Nah, diceritakan di dalam Atrahasis ini, nanti kita sambil lihat
ininya ya. Nah, tablet tanah liatnya bentuknya seperti ini. Udah ada beberapa bagian yang rusak, makanya ceritanya jadi nggak sempurna. Nah, ini tuh gambaran dari Atrahasis gitu ya. Jadi dalam Atrahasis tuh diceritakan ada 3 orang dewa, namanya Anu, Enlil, dan Ea atau Enki. A long time ago, when there were just the gods, Anu ruled the sky, Enki ruled the seas, and Enlil ruled the earth. The greater gods burdened the Anu lesser langit, gods with laborious Enlil tasks. itu bumi, dan Enki itu adalah dewa laut. Jadi ceritanya di dalam Atrahasis ini awalnya dewa itu cuma bertiga, tapi mereka akhirnya menciptakan dewa-dewa kecil yang namanya Dingir. Mereka disuruh untuk menggali tanah dan membuat irigasi dan juga bercocok tanam. Nah, tapi lama-kelamaan dewa-dewa kecil tersebut, para Dingir tersebut malah protes. Mereka capek buat melakukan hal tersebut dan mereka berniat untuk membakar dari tempat peribadatan yang memuja dewa Enlil waktu itu. Mereka berniat untuk membakarnya. Nah, dan akhirnya the lower gods explained the pains of their burdensome labor. They sought reckoning. Akhirnya nanti si pemimpin dari dewa-dewa kecil tersebut itu nanti bakal dibunuh. Nah, ini para dewa sedang rapat gitu ya, gimana caranya nih pemberontakan yang dilakukan oleh para Dingir tersebut. Nah, tapi waktu itu dewa Enki atau dewa laut tersebut, dia menyarankan agar daripada dibunuh semua si para dewa tersebut, lebih baik kita membuat makhluk yang baru, yaitu manusia. Nah, waktu itu dia meminta tolong kepada dewa pencipta, namanya Dewi Mami. Nah, manusia itu kalau menurut kepercayaannya Atrahasis ini dibuat dari darah dewa yang dibunuh itu ya, dewa yang memprotes, kemudian dicampur dengan tanah liat, kemudian dicampur dengan ludah-ludah dari para dewa Anu, Enlil, dan Ea. Nah, akhirnya manusia pun diciptakan di bumi gitu ya. Nah, manusia dia disuruh buat ngebangun dunia, bercocok tanam dan lain-lain, tapi seiring waktu akhirnya manusia itu populasinya makin banyak dan mengganggu istirahat dari para dewa, sehingga para dewa merasa terganggu, nih manusia kok berisik banget gitu ya, bikin kekacauan yang ada di bumi. Dan waktu itu dewa Enlil dia mulai merasa kayaknya saya harus memusnahkan manusia ini semua gitu ya. Nah, manusia makin banyak, makin berisik, makin mengganggu, makin merusak. Dewa Enlil akhirnya makin marah, dan akhirnya dia menginginkan kita harus memusnahkan ini semua. Nah, tapi waktu itu muncul seorang sosok manusia namanya Atrahasis nih ini. Dia ini dikasih tahu sama dewa Enlil, katanya dikasih tahu oleh dewa Enki, katanya Enlil nanti dan Anu ini akan mengirimkan atau akan menghancurkan populasi manusia dengan cara menurunkan air bah. Nah, waktu itu sebenarnya dewa Enki ini nggak boleh ngasih tahu ke manusia, tapi dia sangat menyayangi Atrahasis sehingga dia mau mengasih tahu, dan akhirnya disuruh buat bikin bahtera, bawa hewan-hewan dan juga perbekalan-perbekalan yang nanti bisa membantu kehidupan dari Atrahasis tersebut. Nah, akhirnya tidak lama kemudian Dewa Langit akhirnya menurunkan air hujan yang sangat melimpah, kemudian terjadilah air bah, bumi seluruhnya tenggelam. Nah, manusia-manusia lain itu semuanya punah, semuanya mati. Tapi Atrahasis ini berhasil selamat bersama keluarganya. Nah, dan Atrahasis pun nanti akan menjadi nenek moyang dari manusia yang ada berikutnya. Akhirnya para dewa ini mulai berdiskusi kembali. Jadi nanti kalau manusia udah mulai rame lagi, udah mulai bikin gangguan lagi, manusia itu nanti akan dikurangi setiap 12.000 tahun katanya. Tapi bukan dengan cara air bah, tapi bisa dengan penyakit ataupun dengan kelaparan. Gitu ya cerita di dalam Atrahasis ini. Enlil became furious at Enki for revealing his plan. But Enki... Oke, nanti kalian boleh cari ya, videonya itu banyak kok di YouTube.
Nah, kemudian setelah runtuhnya bangsa Asyur, ini muncul bangsa Kaldea. Ini pada tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi. Nah, mereka menyebut diri mereka adalah Babilonia baru. Karena bangsa Kaldea ini mereka membangkitkan kembali kota Babylon yang pernah runtuh. Nah, muncul nama seorang raja yang bernama Nebukadnezar II. Mungkin kalian pernah dengar ya nama Nebukadnezar ini, karena di dalam Alkitab sebenarnya disebutkan juga nama raja ini. Dia terkenal karena pernah menaklukkan Yerusalem dan juga Yudea. Bahkan dia membawa orang-orang di Yerusalem dan Yudea itu, atau orang-orang Yahudi, ini dibawa di Babylon kemudian dijadikan budak di sana. Ini mungkin ada di dalam Alkitab ceritanya ya, bisa kalian baca. Kemudian dia juga adalah raja yang melakukan ekspedisi militer melawan bangsa Het dan bangsa Mesir. Jadi sangat berani sekali ya Nebukadnezar kedua ini, dan dikenal sebagai raja yang sangat kejam. Nah, pada masa pemerintahannya, kota yang terbentuknya itu bentuknya seperti ini. Ini kota Babilonia sudah terbentuk menjadi sebuah kompleks atau kota yang sangat rapi waktu itu. Nah, ini pintu masuk ke kotanya itu ada yang namanya gerbang Istar untuk menghormati Dewi Istar. Nah, di pusat kota biasanya ada tempat ibadah yang namanya Zigurat, yang waktu itu namanya Etemenanki, karena mereka menganggap bahwa ini adalah tempat ibadah yang bisa menghubungkan antara langit dengan bumi. Gitu ya. Nah, ini gambaran tentang kota Babilonia pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Bisa dilihat ya. Ini animasi yang dibikin oleh ahli desain ya, desain tata kota. Jadi jangan dibayangin kalau kota-kota di zaman dulu tuh nggak kayak gini ya, ternyata sudah sangat maju waktu itu. Bahkan desainnya lebih keren daripada ada yang ada sekarang gitu. Dan sangat terstruktur dan juga sangat aman. Karena karakter Mesopotamia yang sangat terbuka, rawan serangan dari bangsa lain, makanya kota itu dilindungi oleh sebuah benteng supaya nggak gampang diserang oleh musuh. Ya, itu cuplikannya ya. Nah, selain dia membuat kota yang sangat rapi pada masa Raja Nebukadnezar, dia juga membuat yang namanya Taman Gantung. Atau dalam bahasa Inggris itu disebutnya Hanging Garden gitu ya. Itu adalah sebuah bangunan yang isinya adalah tanaman-tanaman. Jadi kalau terlihat dari jauh tuh si bangunan ini tidak seperti bangunan, tapi seperti sebuah taman yang menggantung gitu ya. Nah, ini gambaran tentang taman gantung yang ada di pusat kota Babilonia waktu itu. Dan perlu diketahui juga bahwa taman gantung ini sengaja dibikin oleh Raja Nebukadnezar spesial untuk istrinya yang bernama Amitis. Nah, jadi Amitis itu ceritanya dia kangen ke kampung halamannya. Jadi Amitis ini orang Persia, dan waktu itu sebagai seorang suami dia merasa dia nggak mungkin buat pulang ke Persia. Akhirnya dibuatkanlah sebuah bangunan yang mirip dengan apa yang ada di Persia, dan dibuatkanlah sebuah taman gantung yang kalau terlihat dari jauh tuh seperti taman yang digantung dari angkasa gitu. Dan sampai saat ini masih dicari sebenarnya jejak peninggalannya. Jadi kita bisa tahu ada taman gantung ini cuma dari tulisan-tulisan ataupun prasasti-prasasti yang ada di sekitar Mesopotamia. Untuk bangunannya sampai sekarang belum ditemukan. Dan kenapa kita bisa tahu gambaran ini? Gambaran ini sebenarnya ada di dalam prasasti-prasastinya. Nah, oke ya. Materi kita hari ini sebenarnya sudah selesai. Jadi kita sudah tahu bahwa ada banyak sekali bangsa yang berkuasa di Mesopotamia. Dimulai dari bangsa Sumeria dan diakhiri oleh bangsa Kaldea. Nah, tentunya setiap bangsa ini kan pasti punya plus dan minusnya. Dan juga pasti ada pencapaiannya juga. Nah, tugas untuk kalian itu kalian nanti bikin sebuah infografis seperti biasa ya, seperti di semester 1. Infografis itu jadi ada sebuah gambar, dalamnya menceritakan misalnya ada 6 bangsa. Ini bangsa yang pertama, bangsa yang kedua, bangsa ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nanti sama kalian dikasih keterangan-keterangan secara singkat. Misalnya di sini Sumeria.
gambarnya seperti apa, peninggalannya apa, bangsanya, ciri khasnya kayak gimana. Nah, tugasnya ini dibikin perorangan, dibikinnya boleh kalian gambar pakai tangan kalian, ataupun pakai aplikasi juga boleh. Di dalamnya pasti harus ada gambar dan juga keterangan singkat tentang bangsa-bangsa yang berkuasa. Kemudian kalian harus kreatif di sini. Deadline-nya 2 hari ya setelah tugas ini diberikan. Oke, jadi kesimpulannya, peradaban pertama yang muncul di dunia, bangsa Mesopotamia, ini adalah salah satu peradaban yang mempunyai peninggalan yang cukup banyak dan pengaruh yang banyak juga untuk kehidupan kita sekarang. Gitu ya. Oke, silakan untuk mengerjakan tugasnya, itu ada di aplikasi sekolah. Oke, saya pamit. Semangat pagi, semak 2 bisa.